wa alamatu dalika aksararu jildih wa tarki qalbihi wa tadmihi ainaihi. Artinya bahwa orang yang mendapatkan salam dari malaikat Jibril dan tangannya dijabat adalah gemetar kulitnya. Kemudian hatinya menjadi lembut dan berlinang air matanya, dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman bicara atas pertanyaannya. Lailatul Qadar memang punya sejarahnya, punya historisnya. Kenapa ada Lailatul Qadar? Jadi tidak dalam bahasa kita ujuk-ujuk ada Lailatul Qadar. Ini ada asbabul wurudnya, ada asbabun nuzulnya. Kenapa ada Lailatul Qadar? Ini bermula dari pertanyaan sahabat Nabi yang melihat umur umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu panjang-panjang, ya, 100 tahun, 200, 300 tahun. Sementara usia umatnya Nabi Muhammad ya puluhan, ya, 60, 80 itu bonus ya. Tahun. Ya, apalagi ya usia muda 30, 40 sudah meninggal dunia. Bagaimana kata sahabat Nabi itu bisa menabung amal yang banyak seperti umat-umat yang lain? Bagaimana bisa mendekat dengan Tuhan? Ya, amalannya sedikit, ya. Karena dengan umur yang panjang bisa beribadah kepada Tuhan dengan banyak, gitu ya. Nah, karenanya di situ khusus untuk umat Nabi Muhammad diberikan anugerah Lailatul Qadar. Nah, jadi bermula dari pertanyaan sahabat yang melihat umur umat Nabi Muhammad pendek-pendek, bagaimana bisa menabung amal yang banyak sementara usianya ya 60 atau di bawah, seperti itu. Nah, jadi ada 3 catatan ya tentang Lailatul Qadar ini yang harus kita pahami. Pertama, ini sepanjang tahun, karena bagi jumhur ulama bahwa Lailatul Qadar itu memang setiap tahun ada. Walaupun ada pendapat bahwa Lailatul Qadar sudah tidak ada lagi, ya, pendapat itu. Tapi ini jumhur ulama sepanjang tahun itu ada Lailatul Qadar dan adanya di bulan Ramadan. Ini dicatat, adanya di bulan Ramadan, ya. Nah, kemudian yang kedua, ini khususiyah. Apa itu khususiyah? Khusus anugerah Tuhan yang hanya diberikan untuk umat Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga yang perlu kita catat adalah poinnya bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di malam hari. Nah, itu ya, terjadi di malam hari, bukan di siang hari. Nah, ini, baik, silakan. Ya, kan sebelumnya kan Lailatul Qadar ini ada ciri-ciri alamnya. Nah, ada nggak sih tanda atau ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Oke. Kita baca dalam kitab-kitab kuning ya, dan sering kita dengar itu yang sering dibicarakan adalah tanda-tanda alam. Tidak hujan, ya. Pagi-paginya cahayanya bening, putih, tidak panas ataupun tidak dingin. Itu tanda-tanda alam. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani ya, dijelaskan di dalam kitab Bunya juz 2 itu halaman 23 dijelaskan bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, kata beliau, satu ya, mendapatkan salam, ucapan salam dari malaikat Jibril dan mendapatkan jabatan tangan dari malaikat Jibril, tangannya dijabat seperti itu. Ini tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan ucapan salam dari malaikat Jibril dan jabatan tangan dari malaikat Jibril.
Ini anugerah yang luar biasa. Hmm. Lalu apa tandanya? Apa tandanya orang yang mendapatkan salam dari malaikat Jibril, dan apa tandanya tangannya yang dijabat oleh malaikat Jibril? Nah, beliau meneruskan, ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ini mengutip hadis juga ya, Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu bahwa kulitnya bergetar, ya, kulitnya bergetar, kulitnya menggigil, ya, artinya bahwa dia mendapatkan salam dari malaikat yang tentu itu makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ya, maka cirinya tangannya bergetar, kulitnya bergetar, ya itu. Kemudian yang kedua, hatinya menjadi lembut. Hatinya menjadi lembut. Kemudian yang ketiga, berlinang air mata, dia menangis. Ya, jadi umpamanya kita ketika malam Lailatul Qadar, ya, ketika menghidupkan malam Lailatul Qadar, dikasih tahu nih tandanya oleh malaikat Jibril, ya, bahwa menggigil kulitnya, sekujur tubuhnya itu, karena memang mendapatkan salam dari malaikat Jibril dan tangannya di jabat, ya. Kemudian yang kedua, ya, dia hatinya menjadi lembut, ya, tidak qaswatul qalbi, tidak keras hatinya menjadi lembut, menjadi arif, menjadi bijaksana, dan berlinang air mata. Ini sebagai konsekuensi, sebagai ciri bahwa dia adalah takut, ya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berlinanglah air matanya. Nah, ini tanda pribadi, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Seperti itu. Jadi ini 3 tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Berarti dalam tanda kutip orang tersebut melihat wujudnya ya, Ayah ya? Kalau melihat wujud tidak, karena malaikat Jibril itu adalah makhluk gaib, ya. Makanya bahasanya seperti ini. Bagaimana bisa malaikat menjabat tangan manusia, ya. Maka dijelaskan cirinya, ya, itu tarkiki jildihi, gitu ya. Apa namanya, aksarori jildihi, kulitnya itu menggetar, ya, menggigil, bergetar, gitu ya, tanda dia mendapatkan salam, ya, karena secara nyata kita nggak bisa, ya, bersalaman dengan Malaikat. Itu malaikat Jibril. Iya. Kemudian juga berlinang air mata, ya. Kemudian juga yang terakhir, tiba-tiba hatinya menjadi arif dan bijaksana. Seperti itu ada di dalam kitab dia, ya, halaman 23 jilid 2 karya Syekh Abdul Qadir Jailani. Seperti itu. Ayah, soal tadi tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar itu kita harus melakukan amal-amal seperti apa sih, Ayah? Iya. Ini nasihat juga ya buat saya pribadi, ya. Ya, karena kita pengen Sama-sama mendapatkan, ya betul. Jadi ini Lailatul Qadar ini sungguh ajaib, ya, sungguh peristiwa luar biasa, sungguh peristiwa agung. Makanya di situ Allah jelaskan ada kalimat penggalan wama adroka, wama adroka ma Lailatul Qadar. Apakah kamu tahu apa itu Lailatul Qadar? Ini kata mufasir, kata para ahli tafsir, jika ada penggalan kata, ya, yang diawali wama adroka, ini tanda yang akan dibicarakan oleh Tuhan itu adalah peristiwa dahsyat, peristiwa yang luar biasa. Makanya kita dapatkan dalam surat Jud Amma misalkan wama adroka mal qari, ya, itu ya. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kalihil maut. Sekali seperti itu. Ya, seperti larun-larun yang berterbangan, gunung-gunung seperti debu-debu yang ditiupkan angin dan sebagainya. Ini menandakan betapa dahsyatnya dan luar biasanya Lailatul Qadar. Ya, makanya tentu saja tidak semua umat, ya, tidak semua kita mendapatkan
malam yang mulia ini. Mereka yang akan mendapatkan malam yang mulia ini adalah mereka yang tentu persiapannya matang, ya, persiapannya matang. Misalkan para ulama menjelaskan, ya, sejak awal Ramadan sholat 5 waktu harus berjamaah. Nah itu, sholat 5 waktu harus berjamaah, ya. Kemudian ya baca Quran, ya, kemudian sholat taraweh jangan sampai ketinggalan. untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Nah, di sini ayah ingin menjelaskan lebih lanjut. Bayangkan saja, ya, orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar ini seperti orang beribadah selama 1000 bulan. Berarti berapa tahun? Sekitar 80 tahun, ya, lebih. Bayangkan orang beribadah selama 83 tahun, lebih 4 bulan. Bapak kasih garis bawah, orang yang menghidupkan Lailatul Qadar, yang mendapatkan Lailatul Qadar seperti orang yang beribadah selama 83 tahun 4 bulan, ya. Artinya apa? Bahwa dalam 83 tahun itu orang senantiasa beribadah kepada Tuhan, ya. Setiap detik, ya, setiap menit, setiap jamnya, ya, yang dia kerjakan adalah beribadah dan beribadah. Ini tidak seperti kita misalkan, ya, kadang-kadang 1 detik ini ibadah, ya, sekian menit itu, ya, 3 menitnya dosa, ya, 5 menitnya maksiat dan sebagainya. Ini 83 tahun lebih seseorang beribadah kepada Tuhan. Ini dahsyat, ya. Tentu saja makna ibadah tidak saja harus sholat, tidak saja harus sholawat, zikir, ya, tahajud dan sebagainya, kebaikan. Jadi senantiasa orang ini, ya, dalam hidupnya selama 83 tahun menjalani Ibadah terus. ibadah, ya, segala detiknya, menitnya adalah kebaikan, adalah kebajikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Maka wajar, ya, Al-Quran menyebutnya ini sebagai malam yang dahsyat, malam yang luar biasa, disebut sebagai malam kemuliaan. Dan disinilah kenapa bulan Ramadan disebut bulan yang mulia, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Nah itu. Menarik banget ya. Nah, sebelumnya apakah ada pesan nih yang mau disampaikan ke teman bicara agar teman bicara dan kita semua bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa dan dapat mendapatkan Lailatul Qadar nih ya. Iya. Makna ibadah, ya, pada malam Lailatul Qadar ingin Bapak sampaikan. Artinya, ya, tidak saja nuansanya itu adalah berdoa, tidak saja itu tahajud, tidak saja itikaf. Ya, bagi teman bicara ya sambil baca buku, Sambil belajar, ya. baca-baca kitab, ya, sambil mengaji seperti para kiai pasaran dan santrinya, ya. Jadi tidak saja dia duduk tasbih umpamanya dan sebagainya, ya. Bagi dosen, ya, dia membaca, menulis artikel, baca kitab dan sebagainya. Itu makna ibadah, ya, lebih luas. Jadi intinya ibadah itu seseorang terhindar dari kemaksiatan. Yang ada adalah kebaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka di malam itu, ya, di malam 10 hari terakhir Ramadan itu, ya, Rasulullah bahasa hadisnya itu mengencangkan sarungnya, kemudian ahya lailahu menghidupkan malamnya, dan waiqodo ahlaku membangunkan keluarganya, ya, agar kehebatan dan kemuliaan Ramadan ini tidak terbuang sia-sia. Semua orang harus memanfaatkan malam Lailatul Qadar seperti itu. Wah, menarik banget ya teman pembicaraan kita pada hari ini. Karena ternyata Lailatul Qadar, untuk mendapatkan Lailatul Qadar bukan hanya ibadah kayak sholat, zikir, melainkan ibadah ini cakupannya sangat luas teman-teman. Bukan cuman hanya hal-hal yang sepele, tapi bahkan
Bahkan hal-hal sepele aja yang kadang-kadang kita berpikir itu bukan ibadah, ternyata itu juga termasuk ibadah ya ayah ya. Selagi kita jadi terhindar dari yang namanya kemaksiatan. Ada doa juga yang disampaikan oleh Rasul ya. Iya. Saya bertanya, apa yang saya baca ketika mendapatkan itu yang sering kita kita baca setelah tarawih. Iya benar. Uzma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Itu doa langsung dari Rasulullah. Ya, kita minta mohon kepada Tuhan untuk mengampuni segala dosa. Ya, karena dosalah yang membuat kita malas beribadah, dosalah yang membuat kita malas belajar, ya. Dosalah yang membuat seseorang rezekinya jauh. Dosalah yang membuat seseorang hidupnya nggak tenang. Dosalah yang membuat seseorang jauh dari Tuhan. Dan dosalah pula yang membuat seseorang itu melakukan dosa. Jadi istilahnya di malam itu ya harus betul-betul kita manfaatkan ya, baik yang sifatnya mahdoh, yang mahdoh intinya kebaikan ya, mau baca Quran, mau baca sholawat, mau baca kitab, mau baca buku, menulis ya, dan sebagainya. Oke, terima kasih ya sudah memberikan kita penjelasan mengenai malam Lailatul Qadar. Semoga kita dan teman bicara yang di rumah yang menonton ini juga jadi lebih tahu dan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada teman bicara yang telah menonton hingga detik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.